Halo guys, gua Rizky. Alah tuh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang tidak diikat secara formal. Komunikasi interpersonal disampaikan secara verbal maupun non-verbal. Selanjutnya kita masuk ke persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal yaitu memberikan makna stimuli indrawi yang berasal dari seseorang atau partner komunikasi yang pesannya bersifat verbal dan juga non-verbal. Persepsi memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi. Keberhasilan sebuah komunikasi tergantung kepada seseorang mempersepsi stimuli indrawi orang lain. Yang dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan inti dari komunikasi. Iya. Lah. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor yang mempengaruhi persepsi ada dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat di dalam diri individu itu sendiri. Biasanya faktor internal tersebut mencakup fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan yang searah, pengalaman dan ingatan, dan juga suasana hati individu itu sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar diri individu itu sendiri. Faktor eksternal tersebut dapat mencakup dari lingkungan dan objek-objek yang terdapat di sekitar individu itu sendiri. Elemen-elemen tersebut dapat merubah sudut pandang seseorang sehingga dapat mempengaruhi pemikiran seseorang tentang apa yang diterimanya. Itulah. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi tersebut antara lain warna dari objek, keunikan, kekontrasan stimulus, intensitas cahaya, kekuatan dan stimulus, dan motion atau gerakan-gerakan yang terjadi pada saat terjadinya komunikasi. Selanjutnya adalah proses pembentukan kesan. Proses pembentukan kesan sangat erat hubungannya dengan persepsi interpersonal, di mana manusia akan secara sadar berusaha menampilkan dirinya kepada orang lain, atau bisa juga disebut dengan penyajian diri. Selanjutnya, proses pembentukan kesan itu dapat dilakukan melalui beberapa hal. Yang pertama adalah stereotyping, merupakan pengelompokan berdasarkan konsep-konsep tertentu, misalnya berdasarkan kecerdasan, kepintaran, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah implied personality theory, yaitu memberikan suatu kategori terhadap pengalaman yang diterima oleh orang tersebut. Maksudnya orang akan mempunyai persepsi tersendiri tentang sifat-sifat apa yang berkaitan dengan sifat-sifat apa pula. Selanjutnya, atribusi adalah proses penyampaian motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilakunya yang tampak. Selanjutnya adalah proses pengelolaan kesan. Proses pengelolaan kesan atau impression management dapat tumbuh apabila seseorang telah melakukan interaksi atau komunikasi dengan orang lain. Sehingga dengan komunikasi tersebut akan timbul kesan-kesan tentang pertemuan-pertemuan yang dijalaninya. Selanjutnya adalah pengaruh persepsi terhadap KAP atau komunikasi antar pribadi. KAP merupakan komunikasi yang terjadi antara satu orang atau lebih. Jadi pengaruh persepsi terhadap komunikasi antarpersonal
yang ditimbulkannya antara lain menimbulkan perdebatan, kegagalan penyampaian pesan, perubahan informasi, timbulnya komunikasi yang kurang efektif, serta memicu terjadinya perselisihan. Sip. Baiklah teman-teman, itulah serangkaian penjelasan dari saya tentang komunikasi interpersonal. Mungkin ada kata-kata yang kurang jelas dari saya, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Tak boleh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Dadah. Woi, halo, salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.